Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, senior hitam putih selamat tinggal. Dia menakupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi. Saat melewati Baibing, Chu Kuang-seng melambaikan tangan dan terbang bersamanya menuju luar pegunungan Jiuxiao. Melihat sosok Ci Kuang-seng yang menghilang, mata tuan hitam putih berkedip-kedip dan dia bergumam. Orang ini sepertinya seorang alkemis, tapi saya tidak tahu apakah dia dapat berpartisipasi dalam konferensi alkimia 5 wilayah yang akan datang. Hahaha, kali ini kamu mengalahkan Tuan Hitam Putih. Aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh wilayah utara yang berani menantang Kuan Men lagi. Jauh di langit, Bai Bing menginjak Yuanding dan berbalik ke Chu Kuang-seng sambil tersenyum. Mendengar ini, Chu Kuang-seng tersenyum dan kemudian matanya sedikit menyipit. Dengan sedikit kompensasi terlihat di ekspresinya. Setelah kejadian ini, level Kuan Men mereka pasti ditingkatkan ke level kedua. Dan dia juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara 4 kekuatan besar. Melihat warna aneh di matanya, Bai Bing berkata, menurut peserta sebelumnya, orang-orang yang bisa mendapatkan tempat untuk kompetisi semuanya adalah 10 orang kuat teratas di peringkat surgawi dan memiliki sekte kelas 1 atas nama mereka. Mendengar ini ekspresi Chu Kuang-seng berubah. Dia juga mengetahui hal ini. Meskipun berpeluang merebut tempat di kompetisi tersebut, namun hal tersebut sulit dan harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, tidak ada murid Tian Yuan dari sekte kelas 2 yang berhasil mendapatkan tempat dalam kompetisi. Mungkin kali ini saatnya membuat pengecualian. Gumamnya lembut terdengar dari hati Chu Kuang-seng, dan kemudian sosoknya dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Di wilayah tengah, di atas gunung yang terlihat seperti pisau, cahaya yang menyilaukan tampak memadat dan akhirnya berubah menjadi puluhan karakter emas di dinding di gunung yang mulus. Apakah ada penggerakan di peringkat surgawi? Pemandangan tiba-tiba membuat khawatir semua orang dalam radius 10 mil. Dan ketika mereka tertuju pada dinding gunung yang mulus, keterkejutan tiba-tiba muncul di mata mereka. Nomor 20 di peringkat surgawi Master Sekte Huan Men Chu Kuang-seng. Rekornya adalah dia mengalahkan Tuan Hitam Putih di pegunungan Jiangsu di wilayah utara dan memenangkan posisi 20 di peringkat surgawi. Karakter emas cerah terpantul di mata semua orang, menyebabkan mereka berteriak kaget. Chu Kuang-seng, bukankah orang ini yang menghancurkan kota awan darah beberapa waktu lalu dan menaikkan level sekte ke tingkat ketiga? Itu dia, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan orang ini akan melakukan sesuatu lagi. Ini adalah hal yang luar biasa. Ya, belum lama ini anak laki-laki ini memasuki halaman surgawi. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa selama beberapa tahun, sulit membayangkan seberapa tinggi pencapaiannya. Banyak komentar terdengar saat Chu Kuang-seng naik ke peringkat surgawi. Berita tentang peringkat ke-20 dalam daftar surgawi dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah tengah seperti badai. Pada saat ini, Chu Kuang-seng dan kedua anak buahnya yang telah meninggalkan pegunungan Jiangsu sedang mendekati kota es dan salju. Akhirnya kembali, Bai Bing memandang kota es dan salju tidak jauh dari situ dan tersenyum. Mendengar ini Chu Kuang-seng meliriknya dan sedikit lelucon di matanya. Ahem, Bai Bing terbatuk-batuk dan berkata dengan senyum malu. Aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Jangan terlalu memikirkannya. Chu Kuang-seng memutar matanya ke arahnya dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat sosok itu menyapu dari kota es dan salju. Hielo Feng,
Ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, dia sedikit terkejut dan bertanya, apakah ada yang salah? Seseorang datang dari kota Beiling. Siapa? Chu Guangsheng bertanya. Adik dari penguasa kota Beiling ya, kata Hilo Feng sambil tersenyum. Mendengar ini Chu Guangsheng tercengang. Mengapa Hinya mendatanginya? Dikatakan ada hubungannya dengan pertemuan alkimia. Aku tidak tahu persis apa yang dia katakan. Kompetisi alkimia? Mendengar dua kata ini, Bai Bing terkejut dan berkata, apakah itu kompetisi alkimia 5 wilayah? Nona Hia tidak mengatakannya, dan saya juga tidak yakin, kata Hiu Lopeng pelan. Apakah itu kompetisi P5 wilayah? Chu Guangsheng mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Kompetisi alkimia yang diadakan oleh 5 wilayah besar sangatlah megah. Bai Bing berkata sambil tersenyum. Jika kamu benar-benar memiliki kesempatan, kamu harus pergi untuk melihatnya. Mendengar ini, Chu Guangsheng memiliki rasa ingin tahu di matanya. Lalu dia mengangkat bahu dan berkata, ayo kita temui Genya lebih dulu dan lihat kenapa dia ada di sini. Baik, lalu mereka bergegas menuju kota es dan salju. Kota es salju di aula utama. Seorang wanita berbaju merah bersandar malas di sandaran kursi. Gaun ketat berwarna merah menggambarkan sosok yang sempurna. Bentuknya seperti buah persik yang matang, membuat orang mengeluarkan air liur. Nona ya, kenapa kamu ada di sini? Chu Guangsheng lalu bertanya begitu dia memasuki aula. Mendengar ini, Hinya mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan manis, tentu saja aku di sini untuk bertemu denganmu, alkimis terkenal. Pada titik ini dia menatap Chu Guangsheng dengan sepasang mata berair dan tatapan samar di matanya. Ditatap olehnya seperti itu, Chu Guangsheng tiba-tiba merasa sangat malu. Wanita ini memancarkan pesona dewasa. Dan setiap gerakan serta senyumannya sangat menarik perhatian. Belum lagi dia menatapnya seperti ini. Melihat rasa malu di wajahnya, Hinya menutupi bibirnya dengan tangan dan tersenyum menawan. Tingkat pertumbuhan Anda jauh melampaui ekspektasiku. Mendengar ini, Chu Guangsheng menahan rasa malu di wajahnya dan langsung mengungkapkan tebakannya. Apakah Nona Hinya kesini untuk konversi alkimia 5 wilayah? Setelah mendengar kata-kata Chu Guangsheng, mata indah Hinya sedikit berkedip dan dia tersenyum sangat manis. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Master Chu. Ia tersenyum tipis. Tolong Nona ya jelaskan lebih detail. Mendengar ini, Hinya mengulurkan tangan dan mengangkat rambutnya yang rontok dan berkata dengan suara yang manis. Kali ini ada hampir 100 alkemis yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Kompetisi alkimia 5 wilayah dan hadiahnya juga memenangkan kejuaraan adalah rumput jiwa es. Rumput jiwa es? Mata Chu Guangsheng bersinar, tapi tidak ada ketertarikan di matanya. Rumput jiwa es adalah bahan utama ramuan kelas 3. Meskipun sangat berharga, namun jelas itu tidak menarik baginya. Nonaya di sini untuk memintaku dan para alkemis itu untuk bertarung demi rumput es jiwa kan? Kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Tentu saja tidak, Hinya tersenyum lembut. Dengan latar belakang mereka di kota Beiling, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mendapatkan sepotong rumput jiwa es? Nonaya, kenapa kamu ada di sini? Mata Chu Guangsheng dipenuhi kebingungan. Sampai saat ini dia bahkan tidak dapat memahami tujuan Hinya. Mendengar kata-kata ini, Hinya tersenyum tipis saat berkata, menjadi juara kompetisi alkimia ini bukanlah tujuan saya. Terlebih lagi, dengan pencapaian Master Chu di bidang alkimia, saya pikir untuk tingkat kompetisi alkimia ini saya tidak tertarik. Tapi, pada titik ini dia mengubah pandangannya dan berkata sambil tersenyum manis. Di akhir kompetisi alkimia ini akan ada kompetisi antar senior di dunia alkimia.
yang akan menentukan kepemilikannya alkemis nomor 1 di 5 wilayah. Alkemis nomor 1 di 5 wilayah. Wajah Cukuang sedikit bergetar dan dia bertanya, apa keuntungan mendapatkan gelar ini? Dia tahu betul bahwa jika itu hanya untuk gelar, dia tidak akan membuat Hinya datang langsung. Mendengar pertanyaannya, raut wajah Hinya berangsur-angsur menjadi serius. Jika kita di wilayah utara dapat memenangkan gelar alkemis nomor 1 di 5 wilayah besar, kita akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penggalian lapis mineral luar angkasa. Tambang mineral luar angkasa? Wajah Cukuang menunjukkan emosi untuk pertama kalinya. Dia tahu betul nilai tambang luar angkasa. Nonaya bilang ikut. Apakah ada kekuatan lain yang terlibat? Siapa yang kamu bicarakan? Hinya tersenyum cerah dengan sedikit ejekan di matanya. Tian Yuan, wajah Cukuang terkejut dan kemudian dia tersenyum pahit. Sebagai murid Tian Yuan, aku khawatir tidak mudah untuk terlibat dalam masalah ini. Mendengar ini Hinya tersenyum. Ide 5 wilayah besar bersaing untuk mendapatkan kuota untuk menggali urat luar angkasa ini awalnya diusulkan oleh Tian Yuan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Terlebih lagi, ada banyak siswa Tian Yuan di masa lalu semua berpartisipasi. Setelah mendengar kata-kata ini, Cukuang samar-samar memahami sesuatu. Pendekatan ini mungkin merupakan metode Tian Yuan untuk memeriksa dan menyeimbangkan berbagai kekuatan di jurang naga hitam. Saya ingin tahu manfaat apa yang bisa saya peroleh dari ikut serta dalam masalah ini. Manfaatnya? Hinya tersenyum menawan, bergerak ringan lalu mendekat. Aura dewasa menerpa wajahnya. Cukuang menunduk dan melihat dada montok itu bergoyang di depan matanya. Ahem! Wajah Cukuang memerah dan dia segera membuang muka, lalu mundur beberapa langkah. Hinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tersenyum ketika melihat ekspresi malu Cukuang. Aku ingin tahu apa kelebihan utama. Dia mengambil beberapa langkah lebih dekat lagi dan berkata sambil tersenyum. Melihat ini Cukuang merasa sangat tidak berdaya. Wanita ini jelas-jelas menggodanya. Dengan status bangsawannya, bagaimana dia bisa begitu santai? Mari kita perjelas, saya lebih suka hal-hal yang nyata. Adapun hal-hal lain itu hanya kesenangan sementara. Dia menekan kegelisahan di hatinya saat menatap Hinya dan berkata dengan nada bercanda. Mendengar ini Hinya memutar mata genit dan berkata, itu hanya lelucon. Tuan Muda Cu tidak perlu terlalu kejam kan? Mendengar ini Cukuang diam-diam menyeringai. Wanita ini telah menggodanya sejauh ini. Kenapa dia tidak membiarkan dirinya untuk melawan? Wanita memang makhluk yang tidak masuk akal. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Nonaya, tolong jelaskan dengan lebih jelas. Pendengar ini Hinya mengerutkan bibir merahnya dan berkata, seperti juara dari kompetisi alkimia, jika kamu bisa memenangkan gelar alkemis nomor 1 di 5 wilayah utama, juga memiliki hadiah yang luar biasa. Mari kita lihat. Mata Cukuang berbinar dan dia bertanya. Melihat penampilannya, Hinya memutar matanya lagi. Orang ini tidak harus begitu praktis, bukan? Apakah kamu pernah mendengar tentang pil jiwa? Pil jiwa? Mendengar ini, wajah Cukuang terkejut dan kemudian dia kehilangan suaranya. Maksudmu, hadiah untuk juara pertama alkemis pil adalah pil jiwa? Benar, wajah Cukuang dipenuhi dengan keterkejutan. Yang disebut pil jiwa ini bukanlah pil yang dimurnikan oleh seorang alkemis. Itu adalah benda aneh yang hanya bisa dipadatkan ketika kultivasi seorang mencapai tingkat alkemis kelas 4. Pil jiwa ini memiliki dua fungsi. Pertama,
dapat secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual alkemis di bawah kelas 4 tanpa gejala sisa apapun. Kedua, hal ini dapat melemahkan kekuatan spiritual sang alkemis dan meletakkan dasar yang kokoh untuk menembus alkemis di kala keempat di masa depan. Aku tidak menyangka itu akan menjadi hadiahnya, seru Chu Guangsheng setelah beberapa saat. Dua efek pil jiwa ini, tidak peduli yang mana, sudah cukup untuk membuat sang alkemis menjadi gila. Anda harus tahu bahwa bahkan kultivator Ranazotti yang terkuat pun sangat takut dengan kekuatan spiritual kelas 4. Jika Anda dapat menembus level ini, seluruh kerajaan Shenlong akan bebas untuk Anda jelajahi. Apakah kamu tertarik untuk bersaing memperebutkan gelar alkemis nomor 1 di 5 wilayah besar? Kata Hinya sambil tersenyum. Kapan ini dimulai? Chu Guangsheng bertanya. Adapun pil 5 jiwa, jika dia tidak bergerak, bahkan dia tidak akan mempercayainya. Aku akan datang ke kota es dan salju untuk menjemputmu dalam 1 bulan. Kata Hinya sambil tersenyum. Baiklah. Mendengar ini, Hinya menghela nafas lega. Dia melirik ke arah Chu Guangsheng dan berkata, sungguh tidak mudah mengundang Buddha raksasa sepertimu untuk mengambil tindakan. Selama dia memberi sinyal sekecil apapun, banyak pria yang akan maju. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Chu Guangsheng tersenyum saat berkata, dia tidak akan menyetujui sesuatu secara membabi buta hanya karena dia melihat wanita cantik. Mendengar kata-katanya yang terus terang, Hinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan mengerutkan bibirnya. Saya baru sekarang menyadari bahwa Anda benar-benar tidak memiliki sikap sopan santun di depan wanita. Mendengar ini, Chu Guangsheng dia mengangkat bahu tanpa daya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya keluar istana. Dan kilatan tiba-tiba muncul di matanya. Jika dia memiliki pil jiwa ilahi, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing dengan 10 teratas peringkat surgawi. Untuk mendapatkan tempat dalam pertempuran antara 4 kekuatan besar. VR, kita akan bertemu lagi. Sebuah suara bergumam terdengar lembut di dalam hatinya. Setelah Hinya pergi, Chu Guangsheng memerintahkan petinggi Huanmen untuk mengajukan permohonan sekte kelas 2 ke Tian Yuan. Setelah melakukan ini, dia masuk ke ruang pelatihan dan memasuki pengasingan lagi. Di ruang pohon kuno, Chu Guangsheng melihat ke bawah. Pada saat ini kelima jarinya bergerak dengan sangat cekatan. Dan sinar cahaya warna berbeda berkedip dari ujung jarinya. Meskipun seni roh hantu ini aneh, jika tidak ada seni bela diri yang cocok untuk menandinginya, akan sulit untuk menggerakkan kekuatannya. Secara umum, kekuatan seni bela diri yang memerlukan banyak atribut untuk diaktifkan akan jauh lebih melebihi kekuatan seni bela diri pada level yang sama setelah mencapai puncaknya. Namun dalam keadaan normal, seseorang hanya dapat memiliki satu jenis atribut kekuatan luar angkasa. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan pusing ketika dihadapkan pada seni bela diri alternatif ini. Terima kasih.